Ini kan mengunci berarti ya, mengunci para pejabat tersebut. Jadi kalau misalkan dirasa atau bupati merasa ya dalam ini, saudara GWST merasa kerjaannya nggak benar atau tidak loyal sama yang bersangkutan, tinggal dikasih tanggal sama dia sesuai dengan tanggal hari itu, sehingga sahlah bahwa orang tersebut mengundurkan diri dari jabatannya dan mundur diri dari ASN. Seolah-olah kelihatannya orang tersebut atau pejabat tersebutlah yang mengundurkan diri baik dari jabatannya maupun dari ASN. Peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dan penerimaan lainnya di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026. Pada hari ini, Sabtu 11 April 2026, KPK kembali menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan atau penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Untuk itu, kami pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, tentunya yang telah berfungsi atau memfungsikan sebagai social control dari masyarakat terkait dengan kegiatan atau pelaksanaan pemerintahan khususnya di Tulungagung. Pengaduan masyarakat tersebut disampaikan kepada KPK tentunya dan kemudian ditindaklanjuti bahwa pada periode tahun 2025-2026 saudara GWS selaku Bupati Tulungagung 2025-2030 melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Jadi ini ada kaitannya dengan pelantikan para pejabat ya, OPD. Pasca pelantikan tersebut, saudara GWS meminta para pejabat menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi pada kesempatan ya beberapa saat setelah dilantik, ya dipanggil satu-satu. Sudah tersedia di situ surat pernyataan, ya. Surat pernyataan isinya itu yang menyatakan akan mundur dari jabatan dan juga mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Suruh tanda tangan langsung di situ gitu ya. Tidak ada materainya seperti itu. Tapi kemudian tidak diberikan tanggal, dikosongkan tanggalnya. Nanti dijelaskan kenapa dikosongkan. Selain itu, beberapa pejabat lainnya juga diminta menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerjanya. Jadi ada tanggung jawab mutlak. Yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Apapun yang terjadi, nah dia akan bertanggung jawab penuh. Nah, itu juga diminta menandatangani. Jadi ada dua surat tersebut ya. Surat pengunduran diri jabatan dan mundur diri ASN itu satu surat, walaupun isinya dua. Kemudian tanggung jawab mutlak itu satu surat. Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggalnya dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Jadi dipanggil ke ruangan khusus, di situ ada ajudannya, diminta untuk tanda tangan, ya yang tadi juga para pejabat tersebut tidak diperbolehkan membawa HP sehingga tidak ada kesempatan untuk memfoto gitu ya, seperti itu. Dokumen ini kemudian diduga digunakan oleh GWS sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah GWS. Nah, jadi suratnya kan sudah dipegang nih, pernyataan mengundurkan diri dan mundur dari ASN. Cuman belum tanggalin. Ini kan mengunci berarti ya, mengunci para pejabat tersebut.
Jadi kalau misalkan dirasa atau Bupati merasa ya dalam ini saudara GWS merasa kerjaannya nggak benar atau tidak loyal sama yang bersangkutan, tinggal dikasih tanggal sama dia sesuai dengan tanggal hari itu, sehingga sahlah bahwa orang tersebut mengundurkan diri dari jabatannya dan mundur diri dari ASN, seolah-olah kelihatannya orang tersebut atau pejabat tersebutlah yang mengundurkan diri baik dari jabatannya maupun dari ASN. Jadi sudah dipegang nih, gitu ya. Ini. Bagi yang tidak tegak lurus kepada Bupati maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur dari ASN. Nah kan tinggal ngasih tanggal saja seperti itu. Nah itu di situ letak pemaksaan dari Bupati. Kemudian GWS meminta sejumlah uang kepada para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan pejabat lainnya baik secara langsung maupun melalui perantara saudara YOG selaku ADC. Ya tadi kalau tidak dikasih nggak ada surat kan, tinggal ngasih tanggal seperti itu. Adapun total permintaan tersebut sekitar 5 miliar. Ini kan baru di kepala OPD ini baru diangkat di sekitar Desember ya tahun lalu. Jadi permintaannya sampai dengan bulan ini awal April ya, awal April ini 2026 itu sudah sekitar 5 miliar. Ini dari permintaannya. Permintaan tersebut dilakukan GWS setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan, ada yang 15 juta hingga 2 miliar masing-masing OPD tersebut ya. Adapun permintaan jatah juga dilakukan GWS dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD ya. Jadi datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini misalkan 10. Nah, dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen, seperti itu. Atas penambahan anggaran tersebut, GWS meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran yang ditambahkan. Misalkan kalau tadi ditambahkan 100 juta, berarti dia minta 50 juta. Bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD tersebut. Jadi sehingga OPD tersebut ya menjadi punya utang gitu ya. Nanti mau ditambah misalkan 100 juta, nah, dia udah langsung berarti punya utang 50 juta. GWS juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengkondisian pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan pada OPD. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan menagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain yaitu saudara SUG selaku RSC atau ajudan Bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, mau beli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya hutang berapa ke Bupati, ke GWS, ini terus gitu. Sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Deputi terkait dengan kronologi peristiwa tertangkap tangan bahwa tim mendapatkan informasi adanya rencana penyerahan uang dilakukan melalui perantara, baik perantara pemberi maupun perantara penerima dari pihak Bupati. Dalam hal ini adalah saudara YOG, di mana penyerahan dilakukan di Pendopo.
Kemudian pasca dilakukan penyerahan, kemudian tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti, diantaranya dalam bentuk uang tunai, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat dalam layar. 35 juta rupiah. Ini bagian dari total dugaan penerimaan yang sudah dilakukan oleh Bupati sekitar 2,7 miliar 16 OP yang ada Tulungagung. Selain barang bukti dalam bentuk uang, tim kemudian juga mengamankan 4 pasang sepatu. Ini mengapa penting juga kami tunjukkan, karena memang dari fakta-fakta yang didapatkan oleh tim bahwa Bupati ini selalu melakukan reimburse ya, atau minta penggantian atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, bahkan hingga pembelian sepatu itu juga minta untuk diganti biayanya oleh perangkat daerah atau OPD. Kemudian biaya-biaya seperti kebutuhan berobat, jamuan makan, dan juga keperluan pribadi lainnya. Nah, baik teman-teman jurnalis, kita akan yang satu mungkin rokok ada. ini senilai 335 juta rupiah dan juga 4 pasang sepatu. Di mana 4 pasang sepatu ini informasinya nilainya mencapai 129 juta rupiah. Oke, cukup. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.